Selamat pagi. Ada komen lagi. Ini komen ini kan terus bergulir ya. Oke, enggak masalah. Ya, selalu komennya begitu. Rebus air mendidih, masukkan telurnya. 6 menit 40 detik, kuningnya bagus. Enam menit 40 detik. Kalau telur ayam kampung 4 menit 50 detik. Telur ayam kampung. Kalau telur puyuh 2 menit 40 detik. Kalau telur kepiting saus padang. Jangan pernah makan telur tanpa kuningnya. Bukan telur itu. Jangan pernah makan telur tanpa kuningnya. Kalau kamu pengen sehat. Yang namanya sehat, makan telur kudu pakai kuning. Udah di Jakarta, Pak. Karena Gimana tuh? telur adalah makanan sel. Makanan sel. Ya, telur itu makanan sel. Selesai simpannya tuh ya. Oke, thank you Pak Kadangio. Ini hebatnya nih. Jadi, tuh, udah berapa saya makan telur sih, Pak? 4 kata bu saya 4 no. Ya? Nah ini bisa gini Jess. Ini saya pakai sambelnya Jespel nih. Nah kamu lihat kan tadi saya makan telur tanpa sambel kan? Ini ada sambal cuminya Jespel. Nanti saya tag kamu. Nah kasih sambal cumi. Kalau ada orang yang Pak saya makan telurnya enak, ya berarti kamu tidak terbiasa. Kalau kamu udah biasa kan kayak saya tidak ada masalah. Mau kasih sambal, mau enggak saya makan lahap ya. Kenapa? Karena saya tidak butuh rasa. Lidah saya udah terlatih. Nah ini yang dikasih sambal. Sama aja. Dikasih sambal juga oke, boleh juga. Teman, kalau kamu kasih sambal, jangan bangun tidur pagi-pagi. Makan telur kasih sambal, kalau bisa jam 12 siang. Kenapa jam 12 siang? Sebentar tak jelasin. Kenapa makan sambal atau telur yang digoreng atau sudah kena oksidasi jam 12 siang? Ini ceritanya. Kenapa pagi tidak sarapan? Kenapa malam tidak sarapan? Kenapa makan di jam 1 sampai jam 7 malam? Ketika pagi kamu tidur, kamu bangun, otakmu itu dalam posisi delta, menuju ke theta, naik ke alpha, dan kemudian beta. Beta di otak kita itu tergantung aktivitas yang kita lakukan. Semakin pagi aktivitasmu, semakin cepat betamu muncul. Makanya ada orang yang jam 9 udah beta, jam 10 udah beta. Kalau anak-anak sekolah, pagi bangun tidur, dia belajar, nah itu pinter. Anakmu pasti pinter. Kenapa? Karena kondisi otak dalam posisi theta. Penyerapan pembelajarannya jos banget. Ya. Naik ke alfa, dia persiapan sekolah. Ya, makanya perlu anak sekolah jalan kaki, naik sepeda, jangan naik motor, naik sepeda, jalan kaki menuju ke sekolahan. Sehingga sampai di sekolahan dia menjadi beta.
Makanya ketika anakmu persiapan untuk sekolah, makan pagi jangan dikasih. Tidak butuh makan pagi. Kenapa? Karena betanya kira-kira di istirahat pertama, istirahat kedua. Biarkan dia makan di sana. Kalau mau dibontotin boleh. Ya, itu makannya di antara jam 10, 9, 10. Tapi kalau kita bangun jam 5, jam 6, betanya sekitar jam 11-an. Itu beta. Artinya beta, asam lambungmu ini udah penuh. Udah siap bekerja. Kasih makan aja enggak apa-apa. Makan apapun enggak apa-apa. Ya. Nah itu, makanya saya bilang makannya di jam 1 sampai jam 7. Kamu pilih mau jam berapa makan. Kamu tentukan. Ini jam 11.45. Saya makan telur tadi 5. Makan telur 5. Nanti saya belum tentu sore makan. Bisa makannya jam 7 malam saya. Baru makan. Bisa lebih hari ini malah. Karena ada meeting jam 6. Gitu, bisa lebih. Semalam saya makan jam berapa? Jam 10. Jam 10 malam saya makan. Setelah lebih dari 48 jam tidak makan. Pak, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Nah, malam makan, tidurnya jam berapa? Jam 10 saya makan, jam setengah 3 baru tidur. Ada jeda waktu makan berat, itu 2 jam kamu harus benar-benar menggunakan. Untuk aktivitas, untuk kerja sedikit, untuk mengerjakan apa. Gitu. Makanya, kalau seandainya kamu 24 jam tidak makan, dan kamu makannya di jam 10 malam, jam 12 malam, enggak apa-apa. Mulai jam 12 malam, selesai jam 12 malam, makan. Makan jam 12 malam, selesai jam 12 malam, makan. Enggak masalah, karena 24 jam kamu enggak makan. Mitokondriamu bekerja dengan maksimal. Gitu. Nah, dengan cara seperti itu, kamu sudah memberikan support ke tubuhmu sendiri. Ya. Nah, kenapa jam 7 selesai makan? Karena kamu harus menentukan, kalau kamu tidurmu jam 8, jam 4 harus selesai makan. Kalau mau tidurmu jam 9, jam 5 selesai makan. Kalau tidurmu jam 10, jam 6 selesai makan. Kalau tidurmu jam 11, paling tidak jam 7 selesai makan. Saya buat jam 7 selesai makan. Nah, ketika kamu selesai makan jam 7, menuju ke peraduan, itu kamu harus bergerak otak kita ini dari beta turun ke theta, turun ke alfa, turun ke theta, baru kamu bisa deep sleep. Nah, kalau kamu ngatur siklus ini, hidupmu sehat. Sehingga kamu ketika kamu tidur, otakmu memproduksi yang namanya melatonin. Itu apa itu? Enzim tidur atau protein tidur yang diproduksi oleh otak sehingga kamu tetap fresh. Sehingga kamu bisa nyenyak tidurnya, deep sleep. Deep sleep manusia kan rata-rata cuma beberapa menit, mungkin beberapa detik aja. Tapi udah maksimal, udah paling baik saja. Gitu. Nah, itu melatoninmu aktif tuh. Nah, kalau kamu nggak bisa tidur, ya kamu pergi ke Vira, tanya keranjang kuning saya, kamu beli melatonin. Minum melatonin jam 7 malam, jam 8 malam, atau sore minum melatonin. Sehingga membantu otakmu rileks. Dan kamu bisa tidur nyenyak. Melatonin, jangan diobati obat tidur, jangan. Tapi melatonin. Kalau kamu obat tidur, sama aja nanti kamu akan kena yang lain lagi, Jess. Jadi melatonin itu kelenjar yang dimunculkan oleh otak kita ketika kita tidur untuk deep sleep, membantu kita deep sleep. Ya, melatonin namanya. Kamu bisa ambil. Tapi ini enggak harus diminum ya. Saya enggak minum karena tidur saya nyenyak. Kalau kamu tidurnya enggak nyenyak, boleh tuh minum melatonin. Ada itu di keranjang kuning saya. Ya, ada di keranjang kuning saya, ada di Sioke saya. Saya udah taruh di sana. Cuman orang mungkin nggak ngeh karena nggak ada yang ngomong. Ini habis ini nanti teman-teman yang jualan melatonin pasti laris. Terutama buat mereka-mereka yang susah tidur. Ya. Nah, ada satu lagi sebetulnya yang dipakai kalau mau tidur. Royal Jelly itu buat membantu tidur paling bagus. Dan yang paling bagus yang liquid. Mahal tapi. Royal Jelly liquid berapa ya? Sekitar hampir 600 ribuan ya? 600 lebih. Ya, saya minum.
istri saya minum. Tapi nggak pernah saya promosikan karena buat